Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di video-videonya Fitri, Mbak Fitri, atau yang sering orang kenal dengan sebutan Mbak Fitri. Hari ini kita mau nunjukin posisi Mbak Fitri kalau tidur itu selalu menyamping. Ini si kakak, tadi Mbak Fitri baru siap tidurin si kakak sama si adik sebelah sini. Nah, ini si adik. Biasanya Mbak Fitri kalau sore itu kalau siang itu udah tidurin si kembar, ayam si kembar, Mbak Fitri ikut bobo. Beginilah posisi Mbak Fitri kalau tertidur. Mbak Fitri kalau tidur itu misalnya tidur 8 jam atau berapa jam, tidur siang, tidur malam, selalu menghadap ke kiri, maksudnya tangan kiri yang di bawah. Karena kalau Mbak Fitri tidur terlentang itu tidak bisa, karena ada tempurung belakang Mbak Fitri yang sudah dioperasi. Nanti bisa kita lihat bagaimana bentuk belakang Mbak Fitri. Jadi kenapa Mbak Fitri tidak bisa tidur terlentang dan kenapa Mbak Fitri tidak bisa tidur ke samping, karena itu ada selang otak. Nah, itu selang otak Mbak Fitri bekas dijahit, mungkin tidak terlalu kelihatan karena rambut Mbak Fitri sudah panjang. Biasanya juga Bang Pun rajin potong rambut Mbak Fitri itu seminggu atau 2 minggu sekali gitu, biar bisa mengecek selang otak yang ada di kepala Mbak Fitri itu. Nah, ini posisi Mbak Fitri kalau tidur selalu menghadap, kalau kita bilang tangan kirinya itu yang di bawah. Kalau tidur 8 jam ya 8 jam Mbak Fitri tidur yang begini, karena emang kalau tidur terlentang itu sama sekali nggak bisa. Jadi kita lihat bagian belakang Mbak Fitri itu gimana, kenapa Mbak Fitri tidak bisa tidur terlentang. Kalau tidak bisa tidur tangan kanan yang di bawah itu karena di sebelah kanan ada selang otak Mbak Fitri. Ini kita lihat ya. Nah, ini bekas operasi, mungkin tidak terlalu kelihatan karena rambut Mbak Fitri sudah panjang, tapi kalau dulu susah tumbuh yang di bekas operasi. Tapi kalau kali ini di tahun 2024 kalau kita lihat itu alhamdulillah sudah ada bulu-bulu halus gitu yang tumbuh, alhamdulillah. Jadi harus dipotong juga nanti untuk ngecek, sambil juga demi kebersihan Mbak Fitri. Misalnya juga Mbak Fitri kalau rambut panjang itu sekarang karena sakit kelihatan rambut putihnya, biasanya seperti itu. Jadi rajin dipotong demi kebersihan, demi kesehatan juga, karena supaya bisa mengecek bagian luar kepala Mbak Fitri. Nah, ini gambar bobo di ayun. Biasanya itu Mbak Fitri di tengah-tengah, dua tangan itu ayunin si kembar, tapi tidak semuanya itu dilakuin sendiri sama Mbak Fitri, karena ada satu orang saudara perempuan yang membantu Mbak Fitri, ikut bantu tolong supaya tidak terlalu berat Mbak Fitrinya ngurus dua anak kembar. Nah, terlihat juga dari badan Mbak Fitri sekarang sudah mulai sehat,
Selalu saya ulang-ulang, kenapa banyak yang nanya, kan Mbak Fitri sakit tumor, kanker, kenapa badannya itu nggak kelihatan? Ya, inilah yang namanya perubahan. Inilah yang namanya alhamdulillah kesehatan yang diberi sama Allah. Tidak semuanya itu harus kurus. Karena Mbak Fitri sudah lalui masa kurus itu. Sekarang kita mengupdate kabar Mbak Fitri yang sekarang. Ini Ahyani. Ahyani si adik. Coba lihat ini mirip siapa? Mirip ayah atau mirip sama bunda? Anak yang lahir waktu ibunya dalam keadaan sakit parah, tapi alhamdulillah sekarang sudah besar, dan alhamdulillah juga seiringnya waktu dia besar, Mbak Fitri juga sudah jarang mengeluh kesakitan tentang penyakit yang diderita oleh Mbak Fitri. Ini kita lihat Mbak Fitri tidur dari tadi nggak gerak-gerak karena posisinya selalu begini. Nanti kalau misalnya si kembar bangun, Mbak Fitri biasanya langsung ayun si kembar. Ini pun si kembar baru tidur. Nah, tidur menyamping selama berapa jam. Ini kan kita lihat kan badan Mbak Fitri sudah mulai sehat. Intinya kalau kita mau berusaha, insya Allah kesembuhan itu untuk kita, bukan untuk orang lain, insya Allah. Karena Mbak Fitri ini tipikal orang yang apapun itu dia mau lakuin demi kesembuhan. Terapi apapun dilaksanakan, dilakuin, obat apapun dicoba, diminum, dan juga tidak luput dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus memberi kesembuhan untuk Mbak Fitri hingga sampai saat ini. Alhamdulillah, Mbak Fitri karena dia rajin puasa, puasa Senin Kemis, itulah amalan Mbak Fitri selama sakit: zikir, puasa, sholat. Insya Allah Mbak Fitri yakin katanya bakal sembuh. Dan ada satu amalan lagi, saya tidak tahu apa, tapi pernah dicerita sama Mbak Fitri. Mbak Fitri selalu dia sebelum sholat, sebelum tidur, sering mengamalkan ayat itu. Nanti mungkin waktu Mbak Fitri udah bangun atau di video selanjutnya nanti kita tanya amalan bacaan apa yang dibaca sama Mbak Fitri selama sakit, sehingga alhamdulillah dari semuanya yang udah dicoba Mbak Fitri, termasuk mendekatkan diri kepada Allah, sampai saat ini diberi hadiah yang sangat spesial, hadiah kesembuhan dan hadiah si kembar kecil. Ini dia tidur sama bunda. Umur si kembar sekarang udah 2,5 tahun. Mungkin tahun depan nanti katanya Mbak Fitri mau pautkan si kembar supaya lebih mengenal dunia luar. Nanti katanya mau dimasukin ke pesantren yang menjadi anak yang berguna untuk agama dan negara. Alhamdulillah, kita lihat dari tadi Mbak Fitri kayak tidurnya terlelap, tidak ada bolak-balik, tapi mungkin karena udah kebiasa tidurnya menyamping, jadi tidak kaget gitu kalau tiba-tiba terlentang. Contohnya kayak kita misalnya kita tuh ada luka di tangan sebelah kiri, atau kita ketekan gitu, mungkin waktu tidur pasti kita kebangun. Tapi karena seiringnya waktu kita sudah terbiasa, mungkin tubuh kita juga dengan refleksnya itu tidak akan memberi gerakan untuk membalikkan badan kita. Alhamdulillah.
Terima kasih untuk semuanya yang telah mendoakan Mbak Fitri. Kami tidak bosan-bosannya berterima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan ibu bapak yang sudah mendoakan Mbak Fitri dari dulu hingga sekarang. Untuk ibu-ibu yang ada pertanyaan tentang seputar Anda bangun nih Mbak Fitri, mungkin nggak terlalu ribut. Untuk ibu-ibu, kalau ada pertanyaan seputaran penyakit Mbak Fitri atau pribadi Mbak Fitri atau dan lain-lain, apa aja yang dikonsumsi, apa aja yang diterapi, apa aja yang diamalkan, dimohon untuk berkomentar aja di bawah, karena komentar itu juga bakal dibaca dan didengarkan langsung oleh Mbak Fitri seperti video-video yang sebelumnya, karena untuk memperdekat atau untuk sharing-sharing seputaran penyakit yang diderita oleh Mbak Fitri. Mungkin nanti ada saran dari ibu bapak yang punya pengetahuan seputar penyakit Mbak Fitri bisa sharing, atau juga ibu-ibu yang punya keluarga atau yang siapa yang sakit atau ibu bisa lihat dari Mbak Fitri apa aja yang udah dilakukan oleh Mbak Fitri. Jadi tujuan video ini untuk dokumentasi, tidak lain yang tidak bukan, hanya untuk dokumentasi, tidak ada niat lain, dan juga untuk membantu susu si kembar, karena dibayar juga lewat video ini untuk beli susu dan pampers si kembar. Tidak banyak, hanya sekedar, tapi alhamdulillah mencukupi kebutuhan si kembar hingga sampai saat ini. Itu aja video kita di hari ini. Lebih dan kurang kita mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah, kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.